losing time, I'm fading fast. Nama Toprak Razgatlioglu kembali menggema, bukan hanya di padek Superbike, tetapi kini merambat cepat ke jantung dunia MotoGP. Sosok yang selama ini dikenal dengan gaya membalap agresif, pengereman ekstrim, dan kemampuan mengendalikan motor di luar nalar manusia, kini berdiri di ambang babak baru yang jauh lebih brutal dan penuh sorotan. Kedatangannya ke MotoGP bersama tim satelit Yamaha, Prima Pramac, bukan sekadar perpindahan kelas biasa, melainkan sebuah peristiwa besar yang memicu rasa penasaran, perdebatan, bahkan ekspektasi berlebihan. Banyak yang bertanya-tanya, apakah Toprak akan langsung membuat keajaiban, atau justru tersandung keras oleh kompleksitas MotoGP yang terkenal kejam. Di tengah hiruk-pikuk spekulasi itu, satu nama besar angkat bicara, Sylvain Guintoli. Mantan pembalap MotoGP, juara dunia EWC, sekaligus pundit yang dikenal tajam dalam membaca potensi pembalap, melihat sesuatu yang berbeda dalam diri Toprak Razgatlioglu. Bagi Guintoli, Toprak bukan sekadar pembalap berbakat, melainkan talenta spesial yang sangat jarang muncul dalam satu generasi. Sosok yang jika berada di paket yang tepat, bisa mengguncang tatanan yang sudah mapan di MotoGP. Toprak Razgatlioglu memang bukan nama asing bagi pecinta balap motor. Di Superbike, ia dikenal sebagai pembalap yang mampu melakukan hal-hal mustahil, terutama saat mengerem. Banyak cuplikan aksinya viral, memperlihatkan motor yang seolah menolak hukum fisika, roda belakang terangkat, motor berbelok dengan sudut ekstrim, namun tetap stabil dan cepat. Gaya balap ini membuatnya dicap sebagai pembalap liar, tetapi justru disitulah keistimewaannya. Toprak bukan pembalap yang patuh sepenuhnya pada teori, ia menciptakan caranya sendiri. Namun MotoGP adalah dunia yang berbeda. Motor lebih bertenaga, ban berbeda, perangkat ketinggian berkendara atau ride-height device memainkan peran besar, dan margin kesalahan jauh lebih kecil. Banyak pembalap hebat dari kelas lain datang dengan reputasi besar, lalu tenggelam karena tak mampu beradaptasi. Inilah alasan mengapa tanda tanya besar langsung mengiringi debut Toprak di MotoGP pada musim 2026. Apakah gaya balap ekstremnya bisa diterjemahkan ke dalam bahasa MotoGP, atau justru menjadi bumerang? Sylvain Guintoli melihat persoalan ini dengan sudut pandang yang lebih luas. Menurutnya, musim 2026 akan menjadi fase yang sangat menentukan, tetapi juga penuh ketidakpastian. Semua akan bergantung pada seberapa cepat Toprak mampu menyesuaikan diri dengan paket MotoGP Yamaha. Bukan hanya soal motor, tetapi juga soal ban, perangkat elektronik, hingga cara mengelola balapan yang sama sekali berbeda dibandingkan Superbike. Guintoli menegaskan bahwa MotoGP menuntut gaya berkendara yang berbeda, dan ini akan menjadi ujian terbesar bagi Toprak. Ini semua tentang penyesuaian dengan paket yang berbeda, ujar Guintoli. Sebuah kalimat sederhana, namun syarat makna. MotoGP bukan hanya soal keberanian dan bakat mentah, tetapi juga tentang presisi, konsistensi, dan kemampuan membaca situasi balapan dalam kecepatan ekstrim. Ban MotoGP, khususnya, menuntut cara penggunaan yang sangat spesifik. Kesalahan kecil dalam manajemen ban bisa berujung pada penurunan performa drastis di akhir balapan. Disinilah banyak pembalap baru sering tersandung. Meski demikian, Guintoli tidak ragu memuji Toprak setinggi langit. Baginya, Toprak adalah salah satu pembalap yang mampu menciptakan keajaiban. Kalimat ini bukan sekadar pujian kosong. Guintoli, yang pernah merasakan kerasnya MotoGP dan berbagai kelas balap lainnya, tahu betul bagaimana membedakan pembalap bagus dengan pembalap istimewa. Menurutnya, Toprak memiliki kemampuan melakukan sesuatu di atas motor yang tidak bisa dilakukan pembalap lain. Sebuah bakat alami yang sulit dijelaskan dengan data atau telemetri. Keistimewaan ini membuat masa depan Toprak di MotoGP sulit diprediksi. Ia bisa saja mengalami masa adaptasi yang berat di awal, terlihat kesulitan, bahkan sempat diragukan. Namun di sisi lain, ia juga berpotensi mengejutkan banyak orang dengan penampilan di luar dugaan. Terlebih lagi, Yamaha sendiri masih menjadi tanda tanya besar. Seberapa kompetitif paket Yamaha di musim 2026 akan sangat memengaruhi hasil yang bisa diraih Toprak. Bahkan pembalap paling berbakat sekalipun akan kesulitan jika motornya tidak kompetitif. Namun pembicaraan menjadi semakin menarik ketika Guintoli menyinggung musim 2027. Tahun ini dipandang sebagai titik balik besar dalam sejarah MotoGP. Regulasi berubah, kapasitas mesin disesuaikan, dan yang paling krusial, MotoGP akan beralih ke ban Pirelli. Inilah momen yang membuat mata Guintoli berbinar ketika membicarakan Toprak Razgatlioglu. Menurutnya, DNA ban Pirelli sangat cocok dengan gaya balap Toprak. Pengalaman Toprak di Superbike dengan ban Pirelli menjadi modal emas yang tidak dimiliki banyak pembalap MotoGP saat ini. Lebih dari itu,
Regulasi 2027 juga akan mengurangi peran perangkat ketinggian berkendara, membuat motor lebih konvensional, lebih murni untuk dikendarai. Dan disinilah toprak dianggap bisa menjadi senjata mematikan. Guintoli menegaskan bahwa toprak sangat cepat dengan motor konvensional, tanpa banyak bantuan perangkat. Di Superbike, toprak menunjukkan betapa efektifnya ia mengendalikan motor dengan feeling dan insting. Jika karakter MotoGP 2027 mendekati itu, maka toprak berpotensi menjadi ancaman serius bagi siapapun. Musim 2026 pun akhirnya dipandang sebagai musim penuh tanda tanya. Apakah toprak harus menjadikannya sebagai tahun belajar total? Atau justru mampu langsung tampil kompetitif dan mencuri perhatian sejak awal? Guintoli berharap yang kedua. Ia berharap toprak tidak sekadar belajar, tetapi juga bisa menunjukkan kilasan kejeniusannya di lintasan MotoGP. Namun ia juga realistis, mengakui bahwa tidak ada yang bisa memprediksi apa yang akan terjadi. MotoGP terlalu kompleks, terlalu dinamis, untuk ditebak dengan mudah. Yang jelas, kedatangan Toprak Razgatlioglu telah menyuntikkan sesuatu yang segar ke MotoGP. Ia membawa cerita, harapan, dan ketidakpastian yang membuat musim-musim ke depan terasa lebih hidup. Apakah ia akan menjadi kisah sukses seperti legenda-legenda yang mampu menaklukkan berbagai kelas? Atau justru menjadi pengingat betapa kejamnya MotoGP bagi siapapun yang datang tanpa kompromi? Jawabannya belum ada, dan mungkin itulah yang membuat kisah Toprak begitu menarik. Satu hal yang hampir semua sepakat, Toprak Razgatlioglu bukan pembalap biasa. Ia adalah pria bertalenta dengan kemampuan langka, seseorang yang jika bintang-bintang sejajar, mampu menciptakan keajaiban di lintasan. MotoGP 2026 mungkin penuh tanda tanya, tetapi MotoGP 2027 digadang-gadang sebagai panggung tempat Toprak benar-benar menunjukkan siapa dirinya. Dan ketika saat itu tiba, dunia MotoGP mungkin akan menyaksikan sesuatu yang belum pernah mereka lihat sebelumnya. I just wanna make it last. Try to let go of the past. I close my eyes, embrace the blast. Sleepless nights and headaches stack. Restlessness to hell and back. What's my purpose? What do I grab? A slippery surface, a heart attack. And sometimes you just gotta believe there's something that'll give you relief. There's something that'll have what you need. What you need. We're broken, it's tragic, we're not all elastic, but maybe there's magic, believe you could have it. And I know of sadness, the anxious and panic, the infinite vastness of all that is blackness.